Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshi Olo AK1 and welcome back to Kick Avenue TV. Oi guys, welcome back to my channel. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan unboxing dan juga review terhadap 3 Jordan. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Jordan itu orang-orang pasti kepikiran, wah ini Air Jordan pasti Air Jordan yang high nih ya kan. Nah tapi sebenarnya sekarang itu banyak banget orang-orang yang membeli Air Jordan 1 low, Air Jordan mid gitu dibandingkan yang high gitu. Karena memang ya kita tahu sebenarnya Air Jordan 1 high itu kan harganya itu nggak murah ya, bisa sampai ya harga toko bisa sampai 2,5 jutaan, bahkan kalau misalkan harga resellnya tuh aja bisa mencapai 3-4 jutaan, bahkan bisa lebih kalau itu spesifik colorway atau kolaborasi gitu ya. Nah, gue ada 3 Jordan di sini. Lebih tepatnya ini 3 Jordan yang berbeda ya kan. Jadi kita ada Air Jordan 1 Low, Air Jordan 1 Mid, sama Air Jordan High gitu ya. Nah, jadi singkat cerita dulu ya kan, dari ketiga ini sebenarnya dirilis di tahun yang sama kurang lebih sebenarnya sih. Enggak sih, sebenarnya sih yang Air Jordan 1 High sama Mid itu 1984, tapi kalau Air Jordan 1 yang Mid itu 1985. Low sama High yang 1984, kalau yang Mid 1985. Itu sih yang gue baca gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja buka masing-masing sepatu untuk bisa memperlihatkan ke kalian sebenarnya perbedaannya itu sesignifikan apa sih dari ketiga sepatu Jordan ini ya. Air Jordan Low, Mid, High, dan juga ngomongin tentang kualitas dan juga harga, material, semuanya gitu ya. Oke, yang pertama kita ada Air Jordan 1 Low Black Toe ya. Ini terinspirasi dari colorway yang ada di Air Jordan 1 High, yaitu Black Toe. Jadi di bagian depannya dia ada warna hitamnya ini. Penggunaan 2 material yaitu leather dan juga digabungin dengan suede di bagian sini, ya kan, suede, soft suede. Oke, kita langsung aja buka. Oke, kita taruh di bawah. And next up kita ada Air Jordan 1 Mid. Ini salah satu yang menurut gue sih oke banget buat kalian punya, especially kalau kalian suka Dior ya, Air Jordan 1 Dior. Ini adalah Air Jordan 1, kalau nggak salah namanya Wolf Grey deh. Jadi oke banget ya kan, warnanya itu abu-abu, hitam, putih, very monochromatic, cocok banget buat digabungin dengan outfit apapun menurut gue ya. So ya, ini adalah Air Jordan 1 Mid. Kita lanjut lagi ke yang terakhir. Nah, ini Air Jordan 1 yang sangat nasionalis sekali nih, Air Jordan 1 Heritage. Ini adalah Air Jordan 1 High Heritage. Nah, cakep banget ya. Merah putih banget nih. Cocok banget buat kalian pakai ke upacara sebenarnya sih. Sebenarnya sih jadi nggak nasionalis ya, karena ini kan bukan brand lokal Indonesia gitu ya. Oke. Ada 3 sepatu yang kita siap review satu persatu ya kan. Ini gue taruh dulu. Oke, nah sekarang 3 sepatu ini, Air Jordan 1 Low, Air Jordan 1 Mid, sama Air Jordan 1 High. Nah, kita ngomongin dulu dari segi harga dulu deh. Nah, dari segi harga lumayan berbeda jauh sih sebenarnya sih. Karena kalau yang sebenarnya sih tiap negara tuh berbeda-beda gitu ya. Tetapi yang dari gua sering alami, Air Jordan 1 Mid itu yang termurah secara resale market. Kalau secara retail market sebenarnya mereka sama Low tuh sama-sama aja. Tapi kalau misalkan yang Air Jordan yang High itu setahu gue mereka sudah naik harganya di $220. Berarti kurang lebih bisa di angka 2,8 sampai 3 juta rupiah untuk dirupiahkan gitu ya. Nah, kalau harga resell yang termurah adalah Air Jordan Mid. Air Jordan Mid ini kalian bisa dapetin di harga 1 jutaan lah. 1 jutaan. Begitupun juga untuk Air Jordan 1 Low. Tetapi spesifik ya, ada colorway yang mungkin yang rada kurang gitu, itu mungkin bisa dapetin di harga 1 jutaan. Tetapi mostly kayak misalkan contoh nih yang ini, yang Bretto ini kalian bisa dapetin di harga 2 jutaan. Nah, yang berikutnya Air Jordan 1 High itu rata-rata 2 juta ke atas, tapi biasanya lebih ke 3 jutaan. Jadi sebenarnya sih oke lah, jadi 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan gitu. Ini Air Jordan 1 Heritage, salah satu colorway yang menurut gua ya sebenarnya sih nggak ada histori ya, lebih ke color palette aja yang menurut gua oke, warna merah putih gitu. Terlebihnya lagi ini cocok banget buat kalian yang suka warna-warna merah putih. Dan mereka ini kalau kita ngomongin secara kualitas untuk Air Jordan High itu lebih bagus dibandingkan Air Jordan Low sama Air Jordan Mid. Sebenarnya kalau gue compare Air Jordan 1 ketiga ini, yang paling bagus material adalah Air Jordan High. Yang kedua terbaik adalah
Air Jordan 1 Low. Yang paling jelek ya Air Jordan 1 Mid sebenarnya sih. Karena gue nggak tahu kenapa ya, apa yang mereka lakukan di Nike gitu ya. Obviously untuk nge-cut cost. Leather mereka tuh keras banget untuk Air Jordan 1 Mid. Gitu gue bingung sebenarnya sih. Karena ini aja yang notabene Air Jordan 1 High Heritage ini bukan colorway yang kolaborasi atau limited release ya. Ini gue sekedar mencet aja ini gue udah kerasa banget. Yang kiri tuh lebih keras dibandingkan yang kanan. Ini bener-bener empuk banget. Kalian bisa lihat sendiri nih. Di saat gue ngepencetin ya, kalian bisa lihat seberapa leceknya yang kanan dibandingkan yang kiri. Lecek dalam artian tuh yang kanan tuh jadi lebih empuk gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener keras banget sih. Gitu, jadi kerasa banget. Nah, kalau Air Jordan 1 yang low, gue ngerasa mereka hampir mirip dengan yang Air Jordan Mid, tetapi masih oke lah, nggak tahu kenapa ya. Soalnya ini memang kalau secara material tuh Nike mengakui bahwa mereka membuat sebuah adanya perbedaan gitu, adanya perbedaan antara kualitas Air Jordan Mid sama Air Jordan 1 yang high gitu, karena dari harganya pun beda, dari kotaknya pun beda gitu ya. Jadi itu sih. Nah, tetapi memang kalau kita ngomongin secara kayak outsole semuanya masih sama gitu ya. Air Jordan Low seperti ini, Air Jordan High seperti ini, masih sama semua lah gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang popularitas, ya kan, Air Jordan High udah pasti yang paling populer selama ya bisa dibilang hampir menuju 40 tahun lebih ya. Sekarang kan berarti kan sekitar 32, 33 tahun lah. Pasti selalu Air Jordan 1 High dari dulu yang selalu diomongin. Tetapi di tahun 2015, 2016, 2017 lah, itu kan mulai tuh tren sneakers pada naik tuh. Kayak gak cuman sneakers doang, tapi bener-bener kayak fashion in general sebenarnya sih ya. Supreme, Bape, semuanya digabungin dengan sneakers tentunya ya. Dan di saat itu juga, itu tuh ngehit mass market gitu. Jadi menurut gue tuh, di saat sebuah produk atau sebuah tren, itu baru sampai ke ya segmented market ya, udah pasti ya masih nggak terlalu gimana lah awareness-nya. Tetapi kalau udah ngehit mass market, udah ngehit semuanya, udah ngehit nggak cuman umur 17 sampai 25, tapi udah sampai semua umur. Nah, itu baru tuh menurut gua sih itu di saatnya Nike tuh harus membuat sebuah line atau lini yang affordable gitu, yang bisa di reach out oleh market segmentation yang baru lagi gitu. Karena Air Jordan 1 dulu, terlebihnya lagi di tahun 2017 pas di Indonesia, itu harganya masih mahal untuk harga risalnya ya gitu ya. Dan dengan harga 3 juta sampai 5 juta, apalagi dulu resell lagi kencang-kencangnya, harganya lebih gila lagi. Dulu aja Yeezy bisa sampai 25 juta. Air Jordan 1 itu bisa mencapai ya 5 sampai 10 juta lah gitu. Nah, akhirnya ya Nike membuat ya sebuah gerakan lah menurut gue ya, yang gimana tuh mereka benar-benar nge-mass release Air Jordan 1 Mid dan juga Air Jordan 1 Low gitu ya. Jadi di saat orang-orang pengen Air Jordan High tetapi uangnya kurang cukup, mereka ada alternatifnya nih, Air Jordan 1 Mid sama Air Jordan 1 Low gitu. Jadi ini adalah alternatif yang menurut gue oke banget, karena ya walaupun memang kalian nggak mendapatkan yang high, tetapi ya setidaknya tetap kalian bisa dapetin Jordan gitu ya. Dan colorway-colorway-nya pun juga banyak yang diambil dari Air Jordan 1 High gitu, karena kan ini kan sebenarnya kan datangnya kan dari Air Jordan 1 yang high, yang black toe gitu kan. Karena kalian bisa sendiri dari bagian suede bagian depannya warna hitamnya gitu ya. Itu kan dari colorway yang namanya black toe. Ini ada fotonya nih ya, black toe. Terus yang ini ya memang kurang lebih mirip lah dengan Air Jordan 1 Dior. Nah, Dior tuh kayak gimana? Kayak gini tuh, kayak apa bentukannya. Jadi alternatif sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau mengeluarkan uang 180 juta, yang gue juga nggak mau juga sih, kalian bisa beli Air Jordan 1 Wolf Grey ini ya. Terus juga kalau kalian nggak mau ngerogoh kocek sebesar 10 juta rupiah untuk Air Jordan 1 Black Toe, kalian bisa beli Air Jordan 1 Black Toe Low yang ini gitu. Nah, jadi ini semua tentunya bisa kalian dapetin di Kick Avenue guys. Tentunya semua yang gue review dari dulu di channel ini itu semuanya tersedia di Kick Avenue. Terlebihnya lagi kalian jangan lupa juga kalian bisa menggunakan kode gue yaitu Yoshi Avenue, kode voucher. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa kode voucher ini tuh cepet-cepetan. Jadi belum tentu bisa dipakai sama semua orang karena ada kuotanya. Bahkan 2 bulanan ya.
itu sudah ada 182 orang yang nge-check out pakai kode gue. Gue bener-bener kaget banget sebenarnya sih. Gue nggak nyangka sebanyak itu orang yang pengen pakai gitu. Nah, makanya jadi gue akhirnya request ke manajemen untuk bisa tambahin dong nih kodenya biar bisa banyak yang orang pakai, dan akhirnya mereka tambahin 18 slot doang. Kalian jangan lupa langsung aja pakai kodenya Yoshi Avenue, ya kan? Di Kick Avenue kalian mendapatkan diskon sebesar 5% dengan maksimal diskon sebesar 5.000 tanpa minimum pembelian. Jadi misalkan nih, ini harganya 3 juta. Nah, kalian pakai kode gua tuh, pakai kode gua Yoshi Avenue, kalian bisa dapetin diskon 5%. Jadi kalian cuma bayar 3 juta dikurangi 5%. Yaitu 2,850, lumayan banget kan, 150.000 loh diskonnya, itu lumayan banget, udah kayak nawar gitu ya, nawar 150.000 gitu. Jadi kalian jangan lupa pakai kode gua gitu. Nah, kalau dari gue sendiri gimana nih, kayak apa, kalau misalkan kalian punya uang untuk mau beli Jordan, kalian beli yang mana gitu? Gue saranin beli yang mana? Sebenarnya sebagaimanapun kalian, menurut gue sih tetap pertama itu kalian harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi kalian gitu ya finansial kalian bagaimana gitu, jangan terlalu dipaksakan gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang sudah mau berniat untuk ya menabung gitu-gitu, ya gue sih udah pasti kasih rekomendasi kalian untuk membeli Air Jordan 1 yang high gitu, karena ya ibaratnya yang utamanya lah gitu, paling ikoniknya gitu kurang lebih gitu. Tetapi tentunya semuanya kembali lagi ke kalian, bebas pilih mau yang mana aja, yang penting belinya di Kick Avenue. Oke guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yosholo Agesawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Kick Avenue TV. And I'll see you guys in the next one. Jangan lupa juga pakai kode voucher gue. Oke guys, goodbye.